Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I am. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian yang terkasih. Marilah kita bersuka cita karena berkat Tuhan telah menyertai kita semuanya dan kasih-Nya yang agung telah memberkati kita semuanya juga. Untuk itu, mari kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita bersatu hati di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, karena kami boleh melewati satu malam di dalam istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan kembali memberikan kekuatan yang baru, hari yang baru buat kami semuanya. Dan terlebih pada saat pagi hari ini Tuhan kembali satukan hati kami semua dalam ibadah, sehingga kami terus melihat akan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, kami ingin datang kepadamu, kami ingin menaikkan syukur kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan pada kesempatan ini juga, kami akan bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus untuk kami semuanya bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semuanya, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami telah bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 8. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh siswa-siswi kita semuanya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Selamat pagi Bapak Ibu rekan guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah berderaplah satu. We don't need Superman, we need super team. Pernahkah kita mendengar ungkapan ini? Ya, ungkapan ini cukup populer ya, khususnya ketika film-film superhero semakin booming dalam satu dekade terakhir. Dari satu studio film kita mengenal yang namanya Avenger. Di studio film yang lain juga kita mengenal yang namanya Justice League. Dan semua film itu berbicara soal para superhero yang berhasil mengalahkan penjahat ketika mereka mau bersatu menjadi satu tim. Bukan ketika mereka semua saling bersaing atau berkompetisi menunjukkan siapa yang paling hebat mengalahkan penjahat tersebut. Ya, secara tidak langsung film-film ini menyadarkan banyak orang bahwa kekuatan hidup berkomunitas itu jauh lebih melebihi kekuatan orang-orang terkuat sekalipun. Dan kita tidak perlu lagi membandingkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Mengapa? Karena setiap orang memiliki keunikan dan karunia-Nya masing-masing. Dan semua keunikan dan karunia merupakan anugerah dari Tuhan semata. Jauh sebelum film-film superhero populer, ya, sesungguhnya semangat itu sudah dihayati oleh Gereja Kristen Indonesia, GKI. Gereja yang mengasuh sekolah kita tentunya, GPK Penabur.
Perlu diketahui bahwa GKI sebenarnya lahir dari 3 gereja yang berbeda. GKI lahir dari GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur. 3 gereja yang berbeda organisasinya, berbeda tradisi dan cara beribadahnya, dan bahkan ada juga perbedaan dalam pengajaran. Namun tepat 33 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1988, ketiga gereja ini bersatu dan mendirikan GKI. Untuk mengingat, mensyukuri, dan merayakan penyatuan ini, ada sebuah lagu yang dibuat dan kemudian dikenal sebagai himne GKI. Ya, ada seorang bernama Hosea Ardi Widiadi yang menciptakan lagu ini. Pak Hosea namanya, atau yang akrab dipanggil Pak Nyo. Dia lahir di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 1937. Dan di masa mudanya, ia memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Akademi Teologi Yogyakarta yang saat ini dikenal Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Berbeda dari kebanyakan lulusan teologi, Pak Nyo ini justru melanjutkan panggilannya sebagai pendeta di Angkatan Laut. Dan ia menjadi perwira kerohanian yang berpangkat kapten. Setelah menyelesaikan tugasnya di Angkatan Laut, Pak Nyo kemudian menjadi pendeta pemuda GKI, kemudian menjadi pendeta musik dan pendeta mahasiswa. Ia juga pernah mengabdikan diri di Pulau Batam dan Pulau Bali untuk mendirikan GKI di 2 pulau tersebut. Nah, ketika tahun 1970-an, ketika Pak Nyo melayani sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode Am GKI, para pemuda yang berasal dari GKI Jabar, GKI Jateng, maupun GKI Jatim, aktif sekali untuk memperjuangkan penyatuan 3 gereja ini. Pemuda yang berasal dari ketiga gereja itu berjuang dengan melakukan karya-karya bersama untuk memperjuangkan persatuan itu. Nah, keterlibatan Pak Nyo di sana membuat pendeta Jonah Hengki Wirakotan menghubungi Pak Nyo pada tahun 1984, dan pendeta Wirakotan ini meminta Pak Nyo membuat sebuah nyanyian menjelang persidangan Sinode Am GKI yang nantinya menjadi cikal bakal penyatuan GKI tahun 1988. Nyanyian ini diharapkan menjadi pembakar semangat agar penyatuan ketiga GKI itu dapat segera terwujud. Nah, dalam membuat himne ini, Pak Nyo juga dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya ya. Dia sebagai seorang prajurit Angkatan Laut, dan ia membayangkan bahwa penyatuan itu ibarat prajurit yang sedang baris berbaris. Mereka melangkah dengan tegak, hingga bunyi langkah para prajurit itu terdengar keras. Bunyi langkah prajurit memang tidak satu, namun kalau kita perhatikan, mereka itu memiliki langkah yang segera, bergerak bersama di waktu yang sama. Nah, inilah penyatuan yang dibayangkan oleh Pak Nyo. Itu sebabnya himne ini dikenal dengan judul Berderaplah Satu, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Nyo juga merefleksikan pengalaman bersama dengan pemuda GKI dalam memperjuangkan penyatuan GKI. Dalam pengalaman itu, Pak Nyo mendirikan bahwa Pak Nyo juga menyadari bahwa penyatuan bukanlah hal yang mudah. Dan ini tercermin dari baris ketiga dari syair lagu itu. Bergandengan erat, rintanganmu berat. Sekali lagi dalam lirik lagu itu ada lirik bergandengan erat, rintanganmu berat. Ibarat sebuah nyanyian, rintangan ini membuat
tidak selamanya perjuangan untuk menjadi satu terdengar harmonis. Kadang terdengar riak bagaikan melodi yang terpatah-patah. Ya, refleksi ini yang tentu membuat Pak Nyo juga mengarang melodi, khususnya Berderaplah Satu, yang terkesan patah-patah. Namun, melodi itu mendadak berubah menjadi lembut, menyatu dan terkesan harmonis saat memasuki bagian syair, yaitu Kristus adalah kepala gerejanya. Nah, di sini Pak Nong berefleksi bahwa hanya kekuatan dari Kristuslah yang membuat penyatuan dapat tercapai. Hanya melalui bimbingan Roh Kudus, ya. Hanya bimbingan Roh Kudus yang membuat umat saling memberikan diri untuk tetap berada di dalam barisan yang berderap satu. Bapak Ibu rekan guru dan para siswa dikasih Tuhan, kekayaan pengalaman Pak Nyo inilah yang membuat nyanyian Berderaplah Satu selalu relevan untuk mengingat semangat perjuangan GKI dalam mengupayakan persatuannya yang saat ini sudah memasuki 33 tahun. Dan walaupun Pak Nyo sudah dipanggil Tuhan tepat di awal tahun ini, 1 Januari, namun warisannya dalam lagu Berderaplah Satu ini menjadi semangat untuk kita semua memperjuangkan kesatuan di tengah keberagaman. Bersatu di tengah keberagaman bukan berarti kita harus sama. Bersatu di tengah keberagaman bukan berarti kita harus seragam. Bagai langkah prajurit yang baris per baris, ya, kesatuan terjadi saat ada kesederapan. Kita mau mengerjakan karya bersama-sama dengan keunikan setiap pribadi masing-masing. Paulus mengingatkan kita lewat suratnya kepada jemaat di Roma, setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Ada yang berkarunia untuk melayani, baiklah mereka melayani. Ada yang berkarunia mengajar, baiklah mereka mengajar. Paulus juga mengingatkan agar jemaat di Roma tidak saling bersaing untuk mendapatkan status yang terhebat. Lebih lagi Paulus juga mengingatkan agar jemaat di Roma menekuni apa yang menjadi karunia-Nya, bukan dengan menghabiskan energi untuk berusaha mengerjakan sesuatu yang bukan karunia-Nya. Paulus merefleksikan ini bagai satu tubuh yang memiliki banyak anggota tetapi memiliki tugas dan perannya masing-masing. Bapak Ibu rekan guru dan para siswa yang dikasih Tuhan, mungkin dalam mengupayakan kebersamaan, baik itu di rumah kita, dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, maupun dalam relasi kita dengan teman atau dengan orang lain, kita menemukan banyak rintangan. Kita menemukan banyak ganjalan akibat perbedaan karakter dan tingkah laku satu sama lain. Nah, melalui nyanyian ini, Berderaplah Satu, kita diingatkan bahwa perbedaan ada bukan untuk disamakan, apalagi diseragamkan. Perbedaan hanya bisa disatukan saat ada kesederapan, kesatuan untuk mengerjakan karya bersama. Apalagi saat ini kita sedang mengalami pandemi. Kita memang harus menyatukan kekuatan untuk menghadapi rintangan ini. Ingat di awal tadi yang saya katakan, we don't need Superman, we need super team. Maka jangan lagi kita berfokus pada perbedaan yang ada, tapi fokuskanlah diri kita pada tujuan karya bersama. Kita pun bisa hadir, saling melengkapi satu sama lain, memperkarya satu sama lain,
Dan yang paling penting, kita menyadari bahwa Kristus yang mampu mempersatukan kita. Teruslah memandang Kristus dan mohon bimbingan, sehingga kita bisa terus menghidupi dan menyerukan, bergeraklah satu, pertegap langkahmu. Amin. Bergeraklah satu, pertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Bersyukur kalau hari ini kami bisa mengadakan ibadah Kamis dengan lancar ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan PJJ kami. Kau berkati siswa dan siswi ya Tuhan, supaya dapat belajar dengan baik dan fokus. Beri kami kemampuan untuk kami dapat mempelajari setiap pelajaran dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk jaringan, gawai, dan aplikasi yang kami gunakan untuk pelajaran hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati, biarlah Kau jauhkan dari segala gangguan. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami. Kiranya Engkau yang memberi kesehatan, semangat mengajar, hikmat, dan sukacita di dalam mengajar kami. Khususnya di semester ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati guru-guru kami ya Tuhan dalam segala urusan koordinasinya untuk mengadakan PJJ. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia. Biarlah ya Tuhan, Kau yang bantu, Kau beri hikmat para pemimpinnya Tuhan, agar dapat membawa Indonesia keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang bantu, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa untuk seluruh orang tua siswa-siswi. Tuhan yang berkati segala upaya mereka mencari nafkah. Tuhan berkati segala usaha mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan setiap harinya. Jauhkan dari segala virus corona dan juga penyakit-penyakit yang tidak baik untuk tubuh. Lindungi, tutup bungkus mereka dalam seluruh aktivitas, kegiatan, dan juga pelayanan yang Tuhan berkati. Kami juga berdoa biarlah mereka bisa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, terkhususnya juga dalam mendampingi setiap anak-anak, membimbing, mensupport agar anak-anak bisa semakin baik setiap harinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siswa-siswi, Tuhan berkati mereka dengan hikmat, marifat yang datangnya daripada Tuhan dan juga kepintaran. Biarlah mereka bisa belajar banyak hal dari pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Walaupun dengan cara PJJ atau online seperti ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya mereka juga bisa mendapatkan banyak ilmu yang baru setiap harinya. Berkati mereka juga Tuhan agar bisa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati pergaulannya, pertemanannya, komunitasnya. Tuhan berkati agar mereka bisa bertumbuh di dalam iman Kristus, bertumbuh dalam komunitas yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta para siswa sekalian yang terkasih, kita semua memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Semua keunikan dan perbedaan itu semua adalah anugerah Tuhan. Untuk itu, marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita bertolong-tolongan, saling kita bergerak bersama, satu hati di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian serta para siswa yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita bersama-sama, malah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin.